Kembali lagi bersama kakak Kak Gloria. Welcome to Teachers Online. Ayo semuanya siap-siap. Kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Pakaian yang rapi jangan lupa. Jangan makan, minum, nanti dulu. Nah, jangan lupa Alkitab kalian. Mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan semangat, dengan sungguh-sungguh. Nah, Bible Facts minggu ini adalah ada 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru. Jadi totalnya ada 66. Dan kitab Yesaya terdiri dari 66 pasal dan berisi paling banyak nubuatan tentang Tuhan Yesus. Nah, di games kali ini kakak mau kasih yang baru buat kalian. Kita bakal main rock, paper, scissors, gunting, batu, kertas. Oke, bisa semuanya? Sweet ya. Coba ya, siapa yang menang nih? Rock, paper, scissors, shoot. Kalian apa? Kakak gunting. Oke, yang kedua ya. Rock, paper, scissors, shoot. Kalian apa? Oh, kakak kalah apa menang ya? Kakak harap kakak menang. Rock, paper, scissors, shoot. Kakak batu, kalian apa? Oke, kalian bisa main ini nanti setelah ibadah bersama keluarga kalian di rumah. Oke, kakak mau ajak kalian untuk sama-sama berdoa. Kita mau berdoa sebelum kita mulai ibadah ya. Yuk sama-sama kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan selalu berkenan atas puji-pujian dan penyembahan yang kami naikkan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan kakak Gloria dan teman kakak Kak Adeline. Nah, yuk kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kali ini kakak mau ajakin kalian untuk belajar lagu baru di Kids Church Online ini. Yuk sama-sama kita berdiri. Sampai tepuk tangan. Goyang badannya ya. Nanti ikutin ya, liriknya ada di layar kalian. Sama-sama katakan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari
Kita goyang bareng-bareng di rumah. Memuji Tuhan. Katakan kau Tuhan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan. Kau beri keselamatan, Beri kesempatan. beri kesempatan. Kasih-Mu mengubahkan. Yuk angkat tangannya. Jika ku akui Semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni Kau Tuhan. kan Amin. dan sucikan Dari apa? Dari segala yang jahat. One, two, three. ku hidup Di dunia ini lagi. Tak ingin apa? ku tak ingin kompromi, Tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilih. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Katakan tak ingin apa? ku tak ingin kompromi, Tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah apa? adalah pilihanku. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-da. Sama-sama yuk katakan tararara. Tararararara. Oh, 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 oh. Tararararara. Tararararara. Oh, oh. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus. Yes. 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 Aduh, lupa ya. Ayo sekali lagi ya. Ya. Kalau misalnya katakan Yesus, yes. Iblis. No, what the? Oke, sekali lagi ya. Yesus. Yes. Iblis. No. Wata, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Nah, saat ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau, adik-adik boleh duduk di rumah. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita sebentar lagi akan mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan agar Roh Kudus selalu ada dalam kehidupan kita. Amin. Yuk, kita sama-sama mau angkat lagu Selain Kau Tiada Yang Lain. Kita sama-sama belajar ya lagunya. Kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun daging kami lenyap Tuhan, Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. angkat tangan kanan kita katakan ku sembah. Sembah Engkau, Yes Lord. Allah yang perkasa. Ku
Nyanyi dari awal lagi lebih sungguh-sungguh. Katakan selain kau tiada yang lain. Selain kau tiada yang lain. Hanya kau milikku di surga. Sekalipun daging kami lenyap Tuhan. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Yuk angkatan katakan ku sembah. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku. ku sembah Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku. Yuk sama-sama menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Allah Kau ucap syukur. Terima kasih. Tuhan Yesus. Kasih Bapa. Engkau juru selamat kami Tuhan. Tiada yang lain selain Engkau, Tuhan. Hanya Kau Raja. Terima kasih Oh Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Katakan ku sembah. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Lebih sungguh-sungguh katakan ku sembah. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan. Tuhan. Tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ayo adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk segala berkat untuk segala berkat yang telah yang telah Kau siapkan Kau siapkan untuk kami. untuk kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sebentar sebentar kami akan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Tuhan, berkati berkati kakak-kakak kakak-kakak yang yang akan memberikan firman-Mu memberikan firman-Mu kepada kami kepada kami hari ini. hari ini. Berikanlah kami ya Tuhan, Berikan kami ya Tuhan telinga telinga dan hati dan hati yang mau yang mau mendengarkan mendengarkan firman-Mu.
firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Adik-adik yang sudah berdoa, kita katakan Amin. Shalom adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Yuk ambil Alkitab kalian. Sekarang sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa sama-sama terlebih dahulu ya. Yuk sama-sama dengan kalian kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami masih boleh belajar firman Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan Kau mengurapi kami Tuhan, biar kami mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Urapi juga Tuhan kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar firman-Mu Tuhan boleh bertumbuh dalam hati kami, dan kami boleh jadi pelaku firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang apa ya adik-adik ya? Coba kita lihat di Alkitab kita coba buka di Markus pasal yang ke-10. Markus pasal yang ke-10 ayat 46. Di situ ada satu pribadi yang dicatat sama Alkitab ya. Ada namanya. Siapa sih itu adik-adik? Namanya Bartimeus. Dia orang yang bagaimana adik-adik? Coba kita baca yuk. Markus pasal 10 ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-52. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Sampai di situ terlebih dahulu ya adik-adik ya. Adik-adik, Alkitab jarang sekali mencatat nama seseorang ya. Ini kalau namanya dicatat berarti dia spesial. Bartimeus, anak Timeus, jelas sekali dicatatnya. Bartimeus ini orang buta. Dia pekerjaannya adalah pengemis. Ada lagunya ya adik-adik ya. Satu orang buta duduk minta-minta. Tahu ya lagunya ya. Nah dia ini seorang pengemis karena hanya itu saja yang bisa dilakukan. Karena dia buta. Ya, coba kalau adik-adik tutup mata kalian. Kalian gak bisa lihat apa-apa. Kalian gak bisa melakukan apa-apa. Ya, karena terbatas. Karena penglihatan kita tidak bisa membawa kita kemana-mana. Nah Bartimeus juga seperti itu. Dia hanya bisa mengemis sehari-hari seperti itu. Suatu kali Yesus datang, ya Yesus datang ke daerahnya, ya dikatakan Yesus datang dekat daerahnya Bartimeus ini. Waktu itu Bartimeus tanya sama orang-orang. Seperti biasa kalau Tuhan Yesus datang, banyak orang berbondong-bondong menghampiri Tuhan Yesus. Nah, waktu Bartimeus mungkin dia dengar ya. Dia walaupun matanya tidak bisa melihat terbatas tapi dia bisa mendengar. Dia tanya sama orang, siapa yang datang itu? Kenapa orang banyak-banyak berbondong-bondong menyambut seseorang? Siapa dia? Dia tanya sama orang-orang. Lalu dikatakan, itu Yesus dari Nazaret. Oh Yesus dari Nazaret. Adik-adik kakak percaya Bartimeus pernah dengar cerita tentang Tuhan Yesus. Dia pasti sudah dengar kabar-kabar tentang Yesus yang menyembuhkan. Waktu dia dengar, wah Yesus dari Nazaret, dia tahu kisahnya, dia tahu ceritanya bahwa Yesus ini berkuasa menyembuhkan. Lalu kemudian Bartimeus, walaupun dia nggak tahu jarak, kira-kira jarak antara dia sama Yesus dekat apa enggak gitu ya, tapi dia teriak begini, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Adik-adik spesifik sekali, khusus sekali dia sebut Yesus anak Daud. Kenapa adik-adik? Karena supaya siapa tahu ada Yesus-Yesus yang lain. Nah Bartimeus dia jelaskan dia Yesus anak Daud. Ya Yesus anak Daud kasihanilah aku. Spesifik sekali dia panggil Tuhan Yesus. Ya dia teriak Yesus anak Daud kasihanilah aku. Dia nggak tahu jaraknya semana gitu ya suaranya. Lalu kemudian orang negor dia. Shh, berisik. Waktu ditegur seperti itu adik-adik Bartimeus nggak ciut.
nggak langsung diam. Dia makin teriak lebih kencang lagi. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Makin keras dia berteriak adik-adik. Ya, Bartimeus berteriak, kasihanilah aku anak Daud. Lalu kemudian Tuhan Yesus bilang begini, siapa dia? Panggil dia, bawa dia kepadaku. Adik-adik, ternyata seruannya Bartimeus ini menarik perhatiannya Tuhan Yesus. Tuhan panggil dia. Orang-orang bilang, kuatkan hatimu, kamu dipanggil sama Yesus. Nah adik-adik, waktu Tuhan Yesus berhadapan dengan Bartimeus, ya dituntun sama orang karena dia buta. Tuhan tanya sama Bartimeus, apa yang mau kamu perbuat? Apa yang kamu mau supaya aku perbuat bagimu? Tuhan tanya kepada Bartimeus. Coba kita lihat yuk ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-51. Ya. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Lalu jawab orang ini apa? Rabuni, supaya aku dapat melihat. Dia memanggil Yesus guru. Rabuni, supaya aku dapat melihat. Dia tahu kisah tentang Yesus. Orang ini sudah menanti-nanti, ya sudah menanti-nanti ini kesempatannya dia untuk ketemu dengan Tuhan Yesus. Ya, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Ayat yang ke-52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Adik-adik, Tuhan berikan apa yang diminta sama orang buta ini. Melihat. Pada saat itu juga Tuhan bilang, melihat. Ya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga orang itu sudah melihat, langsung melihat. Disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Adik-adik, kakak mau ajak kita belajar. Orang buta ini, dia dalam keterbatasannya, dia nggak menyerah. Dia, waktu dia dengar ada Yesus datang ke daerahnya, dia segera, dia berteriak, ya, dia teriak, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Kenapa dibilang kasihanilah aku? Karena dia tahu bahwa Yesus ini penuh dengan belas kasihan. Bahwa Yesus yang dia dengar ini penuh dengan belas kasihan dan menyembuhkan banyak orang. Banyak orang sakit datang kepadanya. Dia tahu, ini Yesus ini pribadi yang penuh dengan belas kasihan. Oleh sebab itu dia berteriak, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus ini pribadi yang penuh dengan belas kasihan. Walaupun orang-orang sekitarnya bilang, shh, berisik, jangan teriak. Dia nggak menyerah adik-adik. Dia tahu bahwa pribadi yang dia sedang teriak ini adalah Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Ya, mungkin kalau kalian teriak kepada orang yang lain, mungkin kalian akan diomelin gitu ya. Tapi dia tahu, dia kepada siapa dia berteriak, yaitu kepada Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Ya, nggak dimarahin gitu ya, malah dipanggil untuk datang kepada Tuhan Yesus dan Tuhan sembuhkan dia. Adik-adik, hari ini kita mau belajar bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diizinkan Tuhan untuk berharap kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah pribadi yang penuh dengan belas kasihan. Dia adalah Allah yang baik. Amin. Tuhan Yesus Allah yang baik. Kakak ulangi. Tuhan Yesus Allah yang baik. Jadi kalian bersyukur kita bisa berharap kepada Tuhan karena dia Allah yang baik. Dia senang. Dia senang kalian dan kakak berharap kepada dia. Karena dia Allah yang baik, dia gak pernah menolak kalian. Dia gak pernah sibuk menolak menutup pintunya waktu kalian berteriak, enggak. Karena dia Allah yang baik. Waktu kamu berteriak berharap kepada Tuhan, dia sambut kalian. Dia sambut kita. Karena dia Allah yang baik. Amin. Dia gak menolak kalian. Ketika kalian datang dengan sungguh-sungguh, kalian menaruh pengharapan kalian kepada Tuhan, dia menyambut kalian. Dia terima kalian. Jadi adik-adik siang hari ini kita belajar dari pengemis ini, Bartimeus ini, dia tahu pribadi siapa itu Yesus. Pribadi seperti apa itu Tuhan Yesus. Maka dia teriak, kasihanilah aku. Adik-adik karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Dia Allah yang baik. Amin adik-adik. Kalau hari ini kalian mengalami hal yang gak baik, tetap katakan Tuhan aku percaya bahwa engkau Allah yang baik. Tuhan Yesus engkau baik. Katakan dengan imanmu. Ya, kamu berharap kepada Allah yang baik. Apa sih kebaikan Tuhan adik-adik? Ingat kebaikan Tuhan. Apa coba? Kalian boleh catat. Apa kebaikan Tuhan?
Hari ini waktu kalian bangun pagi, kalian bisa catat kebaikan Tuhan itu apa? Banyak sekali adik-adik. Banyak. Kalian bisa bernafas, kalian bisa melihat, kalian bisa makan, kalian masih bisa bersekolah, kalian masih bisa punya tempat tinggal, kalian masih banyak sekali kalian sebutkan. Itu dia menandakan bahwa Yesus itu Allah yang baik, dia pelihara kalian. Jadi pantaslah kita anak-anak Tuhan berharap kepada Tuhan sebab dia Allah yang baik. Amin. Kebaikannya gak terbatas adik-adik. Amin. Amin. Firman Tuhan mencatat loh adik-adik. Firman Tuhan mencatat kebaikan Tuhan Yesus. Yuk coba kakak mau lihat. Kakak mau ajak kalian baca yuk. Di Mazmur pasal yang ke-34. Mazmur pasal yang ke-34 ayat 8. Mazmur pasal ke-34 ayat ke-8. Ini firman Tuhan catat begini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Hurufnya besar semua. Tuhan, berarti Tuhan Yesus, Allah yang menciptakan kalian, Allah yang menyelamatkan kalian. Betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Jadi adik-adik kalau kita berlindung sama Tuhan disebut berbahagia. Kenapa? Karena Tuhan baik. Kecaplah dan lihatlah adik-adik. Kecap itu apa? Rasakan. Kamu bisa lihat semua kebaikan Tuhan. Matahari bersinar itu kebaikan Tuhan adik-adik. Udara yang kalian hirup itu kebaikan Tuhan. Ya, semua burung-burung yang bernyanyi kalian masih bisa dengar. Itu kebaikan Tuhan. Bersyukur adik-adik. Karena kita berharap kepada Tuhan yang baik. Tuhan yang baik. Bukan hanya itu saja. Bahkan kebaikan Tuhan adalah apa yang terbesar? Dia mau datang. Dia yang punya surga. Dia mau turun ke bumi untuk menyelamatkan dosa manusia. Tuhan Yesus sampai rela mati di atas kayu salib. Itu kebaikan yang tidak ada tandingannya. Jadi pantaslah kita berharap bersandar kepada Tuhan Yesus karena dia Allah yang baik. Dia yang menyelamatkan kalian, dia yang menebus kalian. Amin adik-adik. Mulai hari ini jangan ragukan kebaikan Tuhan karena gak ada sedikit pun, ya kekurangan sedikit pun kebaikan Tuhan. Selalu baik, berlimpah kasih setianya Tuhan. Amin. Alkitab catat, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepada Tuhan. Haleluya. Jadi adik-adik ingat, aku menyembah Engkau Tuhan Allah yang baik. Katakan, aku memuji Engkau Tuhan Allah yang baik. Aku memuliakan Engkau Tuhan Yesus Allah yang baik. Engkau baik Tuhan. Bahkan nyawamu sendiri Engkau berikan buat aku. Bahkan nyawamu sendiri Engkau berikan untuk menebus dosaku. Itu kebaikan Tuhan. Jadi adik-adik, ayo belajar, berharap, bersandar kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus yang kamu sembah, yang kakak sembah, dia adalah Allah yang baik. Dia sangat baik. Tidak bisa diucapkan dengan kata-kata kebaikan Tuhan. Tidak tertandingi. Haleluya. Bersyukurlah karena Tuhan Yesus baik. Buat kalian, buat kakak. Amin. Yuk sekarang kita mau berdoa. Kita mau renungi firman Tuhan. Kita mau responi firman Tuhan. Kita mau bersyukur sama Tuhan. Yuk tutup Alkitab kalian, kita mau berdoa dari tempat kalian. Ucap syukur sama Tuhan karena Tuhan begitu baik. Kalau adik-adik sampai dengan hari ini masih ada, itu karena kebaikan Tuhan. Sampai dengan hari ini masih ada papa mamamu yang memeliharamu, masih bisa memberikan kalian makan, tempat tinggal, itu semua karena kebaikan Tuhan. Bersyukur, yuk angkat tanganmu sama Tuhan yuk di tempat kalian masing-masing. Tuhan kami bersyukur Tuhan. Oh betapa baiknya Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Mengingatkan kami Tuhan bahwa Tuhan Yesus penuh dengan belas kasihan. Tuhan Yesus begitu baik. Tuhan kami mau berharap kepada Tuhan karena kami percaya bahwa Tuhan begitu baik mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, bahkan Engkau mau mati di atas kayu salib menggantikan kami. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Ajar kami berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, materikan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Haleluya. Ulangan 28 ayat 13 dan 14. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu
yang kusampaikan pada hari ini. Kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom Shalom, pengumuman Kids Church kali ini untuk rumah doa setiap minggu sore dapat menghubungi nomor kakak-kakak di bawah ini. Kami menghimbau papa, mama untuk dapat membantu adik-adik memberikan persembahan bisa melalui transfer bank, melalui bank BCA atau scan barcode yang tersedia di layar. Terima kasih, sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita sudah selesai ya beribadah dan juga kita selesai di bulan Februari ini. Kakak percaya adik-adik akan selalu diberkati Tuhan. Kita sudah mengakhiri bulan ini dan kita akan berjumpa lagi di bulan depan. Dan kakak juga yakin Tuhan akan selalu menyertai adik-adik sampai kita berjumpa lagi melalui ibadah online di bulan depan. Dan jangan lupa selalu berdoa supaya Tuhan tetap pimpin adik-adik dan memberkati adik-adik, dan juga berdoa supaya kita tetap kembali lagi bersama-sama seperti sedia kala. Kita akan bertemu di ibadah-ibadah seperti sebelum-sebelumnya dengan ibadah berkumpul bersama. Nah, supaya Tuhan juga pulihkan bangsa kita dari pandemi COVID-19. Jangan lupa ya, tetap berdoa, jangan menyerah, dan tetap semangat, jaga kesehatan juga. Yuk, sebelum kita selesai ibadah, sekali lagi nih, kakak undang semuanya, yuk bangkit berdiri. Sama papa mama juga di rumah. Kita akan berdoa, kita akan terima berkat dari Tuhan Yesus. Kita akan mengucap syukur sampai di bulan ini kita disertai Tuhan. Nah, kakak juga akan berdoa buat adik-adik yang berulang tahun di bulan Februari ini. Dan kakak akan berdoa buat adik-adik yang berulang tahun. Angkat tangannya dulu. Sebelum kakak berdoa terima berkat, adik-adik yang ulang tahun semuanya angkat tangannya. Kakak akan berdoa melalui tempat ini memberkati adik-adik yang ada di rumah yang hari ini berulang tahun di bulan Februari. Yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Sebelum kami tutup ibadah kami teringat oleh teman-teman kami, adik-adik kami yang berulang tahun di bulan Februari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika Tuhan tambahkan lagi umur bagi setiap mereka, Tuhan juga tambahkan berkat yang berlimpah-limpah untuk setiap mereka. Berkat penyertaan, kekuatan, perlindungan daripada Tuhan. Biar ditambah umur yang di tahun ini Tuhan, juga bertambah cinta mereka kepada Tuhan. Bertambah kasih mereka kepada Tuhan dan juga kepada sesama mereka. Dipakai Tuhan hidup mereka. Masa depan mereka ada di tangan Tuhan. Dan masa depan mereka masa depan yang terbaik yang Tuhan siapkan bagi setiap mereka. Diberkati mereka semua Tuhan, biar umur panjang Tuhan berkatkan bagi setiap adik-adik yang berulang tahun di bulan ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan sekarang saatnya kami mau terima berkat dari Tuhan, biar berkat daripada Tuhan turun bagi setiap adik-adik yang hari ini beribadah melalui ibadah online. Berkat kesehatan, kekuatan, penyertaan, perlindungan Tuhan senantiasa Tuhan berikan bagi setiap mereka. Kemanapun mereka pergi, kemanapun mereka melangkah, Tuhan menyertai, Tuhan memimpin, dan Tuhan menjaga setiap mereka. Berkati juga papa mama, orang tua, keluarga mereka saat ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan juga memberkati setiap pekerjaan usaha yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Dan adik-adik juga yang mengerjakan sesuatu dalam pendidikan, apapun yang kamu lakukan berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan juga selalu buat kamu berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.